Halo, perkenalkan nama saya Daryl Timotius Suhartono. Saya berasal dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika, Prodi Sistem Informasi, dengan NIM 2005 12 14 067. Saya berasal dari kelas SIA 2020 dengan dosen pengampu Agus Prihanto, STKOM. Jadi di kesempatan kali ini, dalam video ini saya akan membawakan saya akan menyampaikan informasi berkaitan dengan sejarah komputer dari awal perkembangannya komputer ada hingga komputer pada zaman sekarang. Jadi konten atau isi dari video ini saya bagi menjadi 4 topik, yaitu ada yang pertama komputer, itu pengertian umumnya. Lalu ada penemu komputer, yaitu tokoh penting. Lalu yang ketiga ada perkembangan komputer dari generasi awal hingga sekarang. Lalu yang terakhir ada kesimpulan, yaitu garis besar sejarah komputer. Oke, mari kita ke topik yang pertama, yaitu komputer. Definisi umumnya. Definisi umum dari komputer adalah alat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung sehingga membentuk suatu sistem kerja. Jadi komputer itu merupakan perangkat yang terdiri berbagai komponen yang bekerja sama untuk menghasilkan output atau keluaran bagi manusia, dan outputnya ini nanti bisa digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Lalu komponennya dari komputer terdiri dari 3, yaitu hardware, software, dan brainware. Hardware merupakan perangkat keras. Contoh perangkatnya yaitu prosesor, RAM, storage, VGA, dan lain-lain. Sedangkan software merupakan perangkat lunak, yaitu sistem operasi dan aplikasi-aplikasi. Aplikasi ini nanti akan digunakan oleh manusia sebagai alat untuk menghasilkan keluaran atau output yang nanti bisa digunakan untuk pekerjaan manusia sehari-hari. Lalu yang ketiga itu brainware, yaitu manusia. Jadi brainware ini merupakan kemampuan manusia atau keterampilan manusia untuk menggunakan komputer itu sendiri. Oke, jadi yang kedua yaitu ada penemu komputer. Penemu komputer ini bernama Charles Babbage. Fotonya bisa dilihat di layar sebelah kiri, hitam putih. Babbage ini merupakan bapak komputer. Biografi singkatnya, beliau merupakan penemu dari teknologi yang menjadi cikal bakal komputer saat ini. Beliau lahir tanggal 26 Desember 1791 di Inggris, di Jalan Crosby Road nomor 44, Walworth Road, London. Beliau meninggal pada tanggal 18 Oktober 1871 pada umur 79 tahun. Charles Babbage merupakan seorang matematikawan asal Inggris yang pertama kali menemukan gagasan tentang komputer yang dapat diprogram. Jadi beliau ini merupakan tokoh pertama yang menggagaskan teknologi yang menjadi cikal bakal komputer modern zaman sekarang. Nah, selanjutnya yaitu latar belakang penemuan komputer oleh Charles Babbage. Jadi pada masa itu, tahun 1822, perhitungan dengan menggunakan tabel matematika sering mengalami kesalahan. Babbage ingin mengembangkan cara melakukan perhitungan secara mekanik, sehingga dapat mengurangi kesalahan perhitungan yang sering dilakukan oleh manusia. Saat itu, Babbage mendapat inspirasi dari perkembangan mesin hitung yang dikerjakan oleh Willem Sicard, Blaise Pascal, dan Gottfried Leibniz. Nah, gagasan awal tentang mesin Babbage ditulis dalam bentuk surat yang ditulisnya kepada masyarakat astronomi kerajaan berjudul Note on the Application of Machinery to the Computation of Astronomical and Mathematical Tables, yang berarti dalam bahasa Indonesia yaitu catatan mengenai penerapan mesin bagi perhitungan tabel astronomis dan matematis pada tanggal 14 Juni 1822. Nah, dalam perkembangannya, Babbage memiliki 2 ide atau gagasan yang menjadi cikal bakal komputer pada masa sekarang. Yang pertama, yaitu pada tahun 1822, Babbage membuat mesin yang dapat menyusun tablet matematika yang disebut dengan difference engine. Ketika melengkapi mesin tersebut di tahun 1832,
Babbage memiliki ide tentang mesin yang bisa menyelesaikan tidak hanya satu jenis, namun berbagai macam jenis operasi aritmatika. Mesin tersebut dinamakan Analytical Engine yang dibuat tahun 1856. Mesin ini sebagai mesin pemanipulasi simbol umum serta mempunyai beberapa karakteristik dari komputer modern seperti penggunaan punch card, sebuah unit memori untuk memasukkan angka, dan berbagai elemen dasar komputer lainnya. Difference Engine tidak pernah diselesaikan oleh Charles Babbage karena penelitiannya memakan waktu yang lama sehingga pemerintah memotong dana penelitiannya. Begitupun juga Analytical Engine tidak bisa diselesaikan oleh Charles Babbage semasa hidupnya. Namun mesin ini diselesaikan oleh anaknya yang bernama Henry Babbage. Dan juga Difference Engine memiliki generasi kedua yang disebut dengan Difference Engine 2 yang dibuat oleh suatu perusahaan dari London, Inggris. Nah, di layar yang sekarang terdapat potret penemuan Charles Babbage. Yang sebelah kiri itu merupakan Difference Engine 1, sedangkan yang sebelah kanan merupakan potret dari Analytical Engine. Alat ini bisa kita temukan sekarang di Museum London di Inggris. Masih terpajang hingga sekarang. Hal yang ketiga yaitu perkembangan komputer dari generasi awal hingga sekarang. Nah, untuk memahami generasi pada komputer, bisa kita simak timeline yang ada di layar ini, yaitu dari generasi pertama, yaitu tahun 1941 hingga 1959. Lalu kedua, yaitu generasi yang kedua, 1959 sampai 1965. Lalu generasi yang ketiga, tahun 1965 sampai 1971. Lalu generasi keempat tahun 1971 sampai sekarang. Lalu generasi 5 adalah komputer sekarang hingga yang akan datang. Jadi generasi kelima ini masih dalam tahap pengembangan. Nah, secara umum perbedaan atau ciri utama dari masing-masing generasi dapat kita lihat seperti berikut ini. Generasi pertama itu menggunakan tabung hampa atau vacuum tube. Yang kedua, generasi kedua menggunakan transistor. Generasi ketiga sudah menggunakan IC atau integrated circuit. Lalu generasi keempat sudah menggunakan VLSI atau very large scale IC. Lalu generasi kelima masih tahap pengembangan dari sekarang dan di masa yang akan datang nanti. Ini sudah menggunakan komponen dengan basis transfer data dalam skala atomik atau teknologi nano dan dilengkapi dengan AI atau Artificial Intelligence. Nah, kita mulai dari generasi pertama. Bisa kita lihat di foto. Itu merupakan penampakan dari komputer generasi pertama. Bisa dilihat sangat besar dan sangat rumit. Komputer ini membutuhkan tempat atau ruang yang cukup besar, bisa satu ruangan. Nah, di foto tersebut itu merupakan foto dari ENIAC atau Electronic Numerical Integrator dan komputer yang diciptakan oleh Mausil dan Essert. Nah, ciri-cirinya dari generasi pertama yaitu ukuran sangat besar. Beratnya bisa mencapai 30 ton dengan 1.800 kaki persegi per tabung. Yang kedua yaitu menggunakan tabung vakum dalam jumlah besar, kurang lebih 18.000 tabung. Jadi memiliki tabung hampa yang sangat banyak. Dan yang ketiga, komputer ini membutuhkan daya listrik yang besar. Ya, sesuai dengan ukurannya, maka daya listriknya akan sangat besar ya. Dan yang keempat, kecepatannya terbatas. Tidak seperti ukurannya, kecepatan dari komputer generasi pertama ini sangat jauh dari komputer generasi yang sekarang. Hal yang kelima yaitu sulit diprogram. Di komputer generasi pertama masih menggunakan bahasa mesin, belum ada bahasa pemrograman. Nah, selanjutnya ada komputer generasi kedua. Bisa dilihat di gambar tersebut. Itu ada merupakan penampakan dari komputer generasi kedua. Dari segi ukuran sudah lumayan kecil jika dibandingkan yang generasi pertama. Dan contoh dari komputer generasi kedua yaitu ada produksi dari IBM, yaitu IBM 7070. Lalu ada keluaran dari Univac, yaitu
UNIVAC 3. Nah, ciri-ciri dari komputer generasi kedua ini yaitu sudah mulai menggunakan transistor. Transistor ini ditemukan oleh fisikawan Amerika yaitu Walter House Brattain, John Barton, dan William Bradford. Nah, ukurannya lebih kecil. Lalu daya listriknya lebih hemat, tentunya lebih hemat dari yang generasi sebelumnya. Lalu lebih cepat dan andal, dan sudah menggunakan bahasa assembly. Lalu sudah terdapat program dan bahasa pemrograman seperti Common Business Oriented Language atau CBOL, dan ini merupakan bahasa pemrograman khusus untuk bisnis biasanya. Dan yang kedua ada formula translator atau Fortran. Lalu di sini ada generasi ketiga, dan penampakannya sudah cukup mirip dengan komputer yang sekarang. Komputer generasi ketiga ini ada IBM System 360, ada UNIVAC AC 9000, lalu ada PDC 4808. Nah, ciri-ciri umumnya dari komputer generasi ketiga ini yaitu sudah menggunakan integrated circuit atau IC, yaitu merupakan piringan silikon kecil dari bahan batu kuarsa yang di dalamnya berisi sejumlah transistor. Dan yang kedua yaitu menggunakan magnetic disks, yaitu penyimpanan magnetik berkapasitas besar, jutaan karakter sebagai tempat penyimpanan eksternalnya atau penyimpanan luar atau tambahan yang bersifat random access. Yang ketiga yaitu sudah menggunakan terminal display visual atau monitor, jadi sudah bisa ada visualnya walau belum terlalu maju seperti sekarang. Lalu komputer ini generasi ketiga sudah bisa mengeluarkan suara, lalu sudah menggunakan chip dan ukurannya lebih kecil lagi. Lalu ada komputer generasi keempat. Nah, komputer generasi keempat ini adalah komputer yang ada di zaman sekarang ini. Yang contohnya ada Apple II, ada Altair 8800, ada Macintosh, dan ada komputer-komputer lain yang diproduksi oleh berbagai perusahaan dari Lenovo, dari Asus, dan dari perusahaan lainnya. Nah, ciri-ciri dari komputer generasi keempat ini sudah menggunakan mikroprosesor yang menggunakan teknologi VLSI atau Very Large Scale Integration, dan harganya yang terbilang lebih murah dibandingkan beberapa generasi sebelumnya. Yang kedua, ukurannya jauh lebih kecil dan juga lebih terlihat lebih solid dan juga compact, jadi lebih enak dilihat. Lalu dapat dihubungkan dengan jaringan internet. Lalu selanjutnya banyak menggunakan sistem operasi GUI. Jadi sebelumnya belum menggunakan sistem operasi GUI. GUI ini adalah Graphical User Interface, contohnya adalah Windows dan macOS. Lalu ciri yang terakhir yaitu mulai diproduksinya komputer untuk pribadi. Jadi generasi keempat ini mulai banyak menggunakan secara pribadi. Dan komputer generasi keempat ini biasanya menggunakan prosesor dari Intel atau dari AMD, seperti Intel i3, i5, i7, dan yang terbaru i9, atau dari AMD ada Ryzen 357 ataupun Ryzen 9. Lalu generasi kelima ini adalah komputer masa depan, komputer yang masih dalam tahap pengembangan di saat ini, ya, komputer dengan AI atau Artificial Intelligence. Dan ciri utama atau inti dari komputer generasi kelima ini yaitu komputasi atau pemrosesan paralel, yaitu bisa mengendalikan pusat pemrosesan yang sangat banyak dengan menggunakan kemampuan komputer untuk bekerja bersamaan dalam satu kesatuan unit. Dan kedua yaitu menggunakan teknologi superkonduktor, memiliki keuntungan yang besar, bisa mengalirkan informasi elektronik tanpa hambatan dalam kecepatan tinggi. Jadi komputer semakin maju, kecepatan itu sudah semakin tinggi, ya, baik dari kecepatan internet, kecepatan storage, kecepatan prosesor, dan lain-lain. Lalu yang menjadi utama atau kuncinya yaitu komputer dengan menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan yang ditunjukkan oleh suatu entitas buatan. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia sehingga dapat berkembang sendiri. Jadi komputer generasi kelima ini sudah memiliki pemikiran sendiri layaknya manusia.
bisa belajar dari berbagai kondisi yang diberikan kepada komputer ini. Dan komputer ini masih dalam tahap pengembangan dan akan lebih maju lagi di masa yang akan datang. Lalu kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu kesimpulan dari video dari awal hingga akhir ini, yaitu komputer itu merupakan alat atau perangkat yang digunakan oleh manusia untuk menghasilkan output atau pengeluaran. Nah, output ini bisa digunakan manusia untuk memudahkan kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, komputer ini tercipta karena kesulitan manusia dalam melakukan perhitungan secara manual. Perhitungan yang rumit ini membuat manusia melakukan banyak kesalahan. Nah, oleh karena itu, manusia sudah memikirkan berbagai teknologi, mulai dari kalkulator, sempoa, dan tablet matematika. Dan lalu pada tahun 1800-an ada seorang tokoh bernama Charles Babbage. Nah, dia ini yang menemukan teknologi yang menjadi cikal bakal adanya komputer di zaman sekarang ini. Charles Babbage memulai dengan teknologi mesinnya, yaitu Difference Engine 1 dan Difference Engine 2 yang diselesaikan oleh salah satu perusahaan di Inggris, dan yang dibuat oleh Charles Babbage yang kedua, yaitu Analytical Engine yang diselesaikan oleh anaknya sendiri. Nah, lalu dari generasi ke generasi, dari generasi pertama hingga generasi yang sekarang ini, komputer sudah berkembang. Dari generasi pertama yang masih menggunakan tabung hampa, lalu generasi kedua sudah menggunakan transistor, generasi ketiga sudah menggunakan IC, lalu generasi keempat sudah menggunakan mikroprosesor yang sudah memiliki kecepatan yang sangat tinggi yang sekarang ini. Lalu ada generasi kelima, yaitu komputer masa depan yang berfokus pada AI atau Artificial Intelligence. Dan komputer generasi kelima ini masih dalam tahap pengembangan. Jadi kita tunggu saja komputer generasi kelima ini di masa yang akan datang. Dan semoga dengan berkembangnya komputer ini bisa semakin memudahkan kehidupan manusia sehari-harinya. Terima kasih. Demikian video yang bisa saya sampaikan dan informasi-informasinya. Dan jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.